Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Kali ini Rantau Jepang mau sedikit cerita tentang kalau anak sakit di Hoikuen itu gimana. Nah, kalau anak sakit di Hoikuen itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau dia diperbolehkan masuk, atau yang kedua dia tidak diperbolehkan masuk atau disuruh pulang. Jadi apa aja yang kalau yang boleh masuk kalau misalkan anaknya itu cuma sakitnya kayak sakit pilek ya, apa ya, kan sekarang lagi musim dingin ya, kalau dia misalkan pilek itu wajar, dan batuk itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan anaknya panas di atas 37,5 derajat Celcius, itu biasanya nanti keluarganya akan ditelepon, baik misalkan ayah atau ibunya tuh nanti akan ditelepon disuruh untuk menjemput anaknya kalau misalkan anaknya lagi di Hoikuen. Tapi kalau misalkan di rumah, kita disuruh cek sebelum berangkat sekolah kalau anaknya itu suhunya sudah di atas 37,5, itu sebaiknya jangan masuk karena nanti juga percuma sampai sekolah, nanti dipulangin gitu. Nah, terus penyakit apa aja selain panas yang nggak boleh masuk? Penyakit, contohnya penyakit kemarin itu ada namanya penyakit menular kayak foot and mouth disease. Jadi itu penyakit yang bentol-bentol di sekitar mulut dan kaki ya, itu bentol-bentol merah gitu. Dan yang kedua, anak saya juga pernah kena yang matanya itu merah gitu, jadi matanya itu merah, dikiranya itu penyakit mata gitu, tapi sebenarnya bukan, karena dia waktu itu kelilipan. Jadi kayak akhirnya ya disuruh periksa ke dokter, suruh pulang periksa ke dokter karena takut untuk menulari anak-anak yang lain gitu. Nah, kalau seandainya anaknya sudah agak baikan atau sudah nggak panas lagi, besoknya dia boleh masuk. Tapi biasanya kalau saya tuh besok, kalau misalkan hari ini misalkan anak sakit, kemudian besok hari ini terus nanti sore atau paginya dia berobat ke dokter, besoknya dia akan izin, dan lusanya mungkin kalau udah nggak panas kita bisa masuk. Tapi dengan persyaratan kita harus menyertakan dengan dokumen untuk ini namanya ada formulir pemberian permintaan obat, formulir permintaan pemberian obat, atau kalau bahasa Jepangnya ini adalah ini ya, yoyaku iraiso. Jadi ini adalah, kan biasanya kalau anak saya tuh kalau di Hoikuen itu kan dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Berarti kan ada jeda waktu untuk minum obat tuh di siang. Sekali minum obat di siang hari. Kan karena kalau obatnya 3 kali sehari, berarti kan ada yang diminum siang hari. Nah, ini kita harus menyertakan dokumen ini. Gimana cara menyertakan dokumen ini? Nah, ini biasanya dokumen ini dikasih sama Hoikuen itu satu aja. Nah, kita harus mengcopy sendiri, karena biasanya kalau misalkan anak itu sakitnya selama, misalkan dikasih pemberian obatnya selama 5 hari atau 3 hari, berarti kan kalau di Hoikuen itu ada 2 kali lagi masuk, karena 1 harinya kan di rumah, berarti ada 2 kali. Nah, ini kita copy 2 kali gitu misalkan. Tapi kalau saya sebaiknya, kalau saya sendiri itu biasanya mengkopinya lebih dari, misalkan saya copy 10, karena biasanya nanti kalau misalkan sakit lagi, saya tinggal mengcopy aja, tinggal nyari yang kopiannya aja gitu. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya adalah ini adalah hari, tanggal dimana anak itu masuk sekolah. Kemudian yang penting ini adalah kelasnya kelas apa. Biasanya kalau di Hoikuen itu kelasnya kalau nggak bunga biasanya buah-buahan gitu. Anak saya kelasnya namanya kelas Ichigo, atau Ichigo itu strawberry ya gitu, kelas strawberry kalau di bahasa Indonesia kan. Ini nama anaknya, di sini diisi nama anaknya, di sini adalah nama perwakilannya, wali muridnya, bisa bapak atau ibunya yang nanti standby siap untuk menjemput anaknya gitu. Jadi bisa salah satu aja. Ini disertai dengan nomor teleponnya, dan habis itu ini stempelnya seperti ini. Jadi setelah di copy itu biasanya saya langsung aja menstempel gitu. Jadi di stempelnya ini hanko ya, kalau bahasa Jepangnya tuh hanko. Ini udah didaftarkan di Shiakuso. Jadi nggak hanko sembarangan, jadi udah didaftarkan pakai nama kita. Kemudian yang ini kita balik lagi ya, sama aja sih ini dokumennya. Kalau ini kopiannya, ini adalah yang aslinya. Yang aslinya saya simpan sebagai master. Kemudian kedua, ini aja ya. Nah, ini adalah nama penyakitnya. Nama penyakitnya apa? Biasanya kalau anak
anak-anak itu sering sakitnya misalkan masuk angin atau common cold ya. Kalau di sini, kalau di bahasa Jepangin itu namanya kaze. Kaze itu kalau di bahasa Indonesia ini tuh adalah ya pilek lah gitu. Jadi bisa batuk, bisa bisa meler hidungnya, flu, tapi nggak panas ya. Kalau panas itu nggak boleh masuk gitu, nggak boleh demam. Kemudian ini adalah nama institusinya, rumah sakit. Di sini kita isi, misalkan di sini ada namanya dokter klinik anak atau Kodo Fusinka bisanya gitu, atau bisa juga rumah sakit gitu. Ini dilingkari, ini yang rumah sakit, ini adalah yang klinik. Kemudian yang ini nama dokternya siapa, ditulis. Kalau nggak tahu juga dilewatin nggak apa-apa. Ini nomor telepon kliniknya, ditulis di sini. Kemudian ini obatnya itu dideskripsikan, di preskripsinya kan itu tanggal berapa, mulai dari tanggal berapa ditulis. Misalkan kemarin kita berobat itu mulai tanggal misalkan hari ini tanggal berapa, 8 Desember, tulis saja di sini 8/12/2021. Oke, ini jenis obatnya jenisnya apa. Ini bubuk ya kalau nggak salah, ini cair, dan ini lupa, dan lain-lain. Karena biasanya kalau anak kecil itu obatnya adalah dua ini sih, kalau nggak bubuk atau nggak cair, sirup ya gitu, sirup bukan sirup. Nah kalau anak saya itu obatnya adalah yang kayak gini. Ini obatnya bubuk, jadi saya lingkarin yang ini bubuk. Kemudian yang ini kapan diminumnya, apakah sebelum makan, apakah sudah makan, atau kalau ini saya lupa ini apa ya, pokoknya ini setelah makan. Jadi karena diminumnya setelah makan, saya tulis yang ini lingkarin. Oke, kemudian kalau misalkan anaknya ada penyakit di bagian tubuh yang lain, misalkan kayak anaknya kemarin, kalau nggak salah anak saya tuh dulu pernah tangannya kebakar ya, kalau nggak salah tangannya kena minyak panas atau kena benda panas gitu, dia megang benda panas. Jadi nanti dilingkarin tangannya, daerah mana yang sakit. Jadi mungkin senseinya tuh jadi kayak ngasih perhatian lebih ke bagian tubuh itu gitu. Takutnya nanti ada apa-apa gitu. Kalau misalkan ada di bagian badan, misalkan ada yang luka atau apa, ini juga dikasih tahu aja di daerah mana. Tapi kalau misalkan kaze atau penyakit pilek biasa, ini dilewati juga nggak apa-apa. Ini juga nggak terlalu penting. Kemudian yang ini kan ada garis putus-putus ya, jadi nanti sama senseinya digunting itu. Dan ini sama, ini seperti tanggal hari di mana anak masuk, misalkan 8 tadi ya, 8/12/2021. Ini nama kelasnya apa, nama anaknya siapa, udah. Jadi nanti diserahkan ke senseinya disertai dengan obatnya juga dikasih nama ya. Di sini kasih nama dan tanggal hari itu, biar nanti mungkin kalau ada anak yang lain biar nggak ketukar obatnya. Kemudian dikasih di plastik. Oke, jadi kalau sudah nanti senseinya akan ngasih minum obatnya itu, sama sudah minum. Kalau udah dikasih minum nanti sama senseinya, ini akan dipotong sama senseinya, dipotong, dan dia akan nanti seperti ini. Ini contoh yang udah dipotong. Ini kelasnya, nama kelas anak saya Ichigo, tanggalnya kemarin 8. Ini sudah diminum, ini karena nama senseinya siapa. Terus ini nama senseinya kalau nggak salah, bukannya ya, pokoknya ini nanti tanda tangan senseinya, berarti ini sudah diminum obatnya gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman yang kalau anaknya ada yang sakit di Hoikuen atau di penitipan anak di Jepang. Semoga membantu ya. Terima kasih sudah mau menonton. Ja, mata nih, bye bye.